Adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan salam kesehatan ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Adik-adik, minggu lalu kita sudah bertemu dalam tatap muka walaupun melalui video ya. Pada hari ini juga saya ingin menyampaikan materi melalui video juga ya. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan pada hari ini adik-adik bisa menangkap ya, bisa memahami maksud saya, sehingga apa-apa yang sudah saya sampaikan bisa dicerna, bisa menjadi pengetahuan adik-adik untuk selanjutnya, bisa nanti untuk menjawab segala persoalan-persoalan, segala soal-soal yang saya ingin sampaikan pada sesi ya perkuliahan. Dalam hal ini adalah ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Jadi pada hari ini ya, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan materi yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik dari pendidikan Pancasila. Adik-adik, dilihat dari segi objek materi, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, yaitu diantaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Sementara dilihat dari segi objek formil, ya, pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila itu dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan juga ideologis. Materi pendidikan Pancasila ya, materi kuliah yang saya sampaikan ini ya, dikembangkan dari fenomena sosial untuk dikaji dan ditemukan solusinya yang rasional dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa. Dengan demikian, kesadaran sosial mahasiswa, kesadaran sosial Anda turut serta dalam memecahkan permasalahan-permasalahan dari sosial masyarakat. Hal ini akan terus bertumbuh berkembang ya melalui mata kuliah pendidikan Pancasila yang saya asuh ini ya, yang pada gilirannya ya mahasiswa akan memiliki argumentasi bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila bermakna penting dalam sistem pendidikan tinggi di tanah air kita. Adik-adik, mari kita bahas tentang sumber historis dari pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno ya pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Nah, hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero yang lahir tahun 106 ya, kemudian meninggal pada tahun 435 Masehi. Sebelum Masehi maksud saya. Nah, yang mengungkapkan ya Historia Vitae Magistra yang bermakna yaitu sejarah memberikan kearifan ya, bahwa sejarah itu akan memberikan kearifan bagi generasi-generasi berikutnya. Nah, pengertian lain dari istilah tersebut ya yang sudah menjadi pendapat umum adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Kemudian implikasinya apa? Pengayaan materi pendidikan Pancasila melalui pendekatan historis ya adalah amatlah penting ya dan tidak boleh dianggap remeh untuk mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Nah, melalui pendekatan ini mahasiswa diharapkan
itu dapat mengambil pelajaran atau hikmat dari berbagai peristiwa sejarah yang sudah terjadi, baik sejarah nasional ya maupun sejarah bangsa-bangsa lain di dunia ini. Nah, dengan pendekatan historis, Anda itu diharapkan akan memperoleh inspirasi ya untuk berpartisipasi ya dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Nah, selain itu juga Anda juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku-perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan daripada sejarah masa lalu. Nah, adik-adik, dalam peristiwa sejarah nasional banyak hikmat yang dapat dipetik. Misalnya, mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Nah, jawaban atas pertanyaan itu antara lain karena perjuangan pada masa lalu itu masih bersifat kedaerahan, masih terpencar-pencar, kurang adanya persatuan, dan mudah dipecah belah dan kalah dalam penguasaan daripada iptek. Ya. Nah, termasuk dalam bidang persenjataan dalam hal ini. Jadi hal ini berarti bahwa apabila integrasi bangsa kita lemah ya, dan penguasaan dari materi iptek lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah atau setidak-tidaknya daya saing bangsa akan menjadi melemah. Nah, implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi ya perjuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar Anda dalam menguasai iptek sesuai dengan prodi masing-masing. Nah, adik-adik, ya, dari apa yang sudah saya sampaikan itu, coba silakan ya Anda mencari fakta-fakta historis ya dan pelajaran yang menginspirasi Anda dari berbagai sumber guna memberikan kontribusi yang konstruktif bagi masa depan bangsa yang lebih baik. Nah, yang kedua yaitu sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Adik-adik, sosiologis ya itu dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Nah, di sini di dalam hal ini adalah mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping itu juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaruan dalam masyarakat. Kita melihat Sukanto ya dalam bukunya di halaman 19 yang diterbitkan tahun 1982 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat itu memiliki nilai-nilai tertentu. Nah, melalui pendekatan sosiologi ini juga Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai mengacu kepada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Adik-adik yang saya banggakan, berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia ya, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
pada suatu asas kultural yang dimiliki ya, dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nah, nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu ya, bukan hanya hasil konseptual seorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat tentunya dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri melalui suatu proses refleksi filosofis para pendiri bangsa ya, founding father daripada negara ini. Adik-adik, Bung Karno pernah menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila itu digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Nah, pernyataan ini tidak bisa diragukan lagi. Karena apa? Karena dikemukakan oleh Bung Karno itu sendiri sebagai penggali Pancasila. Nah, hal ini meskipun beliau itu dengan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila. Nah, hal ini dikemukakan beliau dalam paparan di suatu tempat ya, pada saat sidang ya. Tentu Anda sudah mengetahui persidangan BPUKI tanggal berapa ya, berapa kali pada periode pertama ya. Nah, ini di sana beliau memaparkan hal yang dikemukakannya. Jadi katanya begini, kenapa rekan-rekan beliau ya, menyebut beliau sebagai penggali Pancasila? Beliau sendiri mengatakan dengan rendah hati ya, membantah apabila disebut ya, sebagai pencipta Pancasila. Loh, kenapa? Anda semua menyampaikan terima kasih kepada saya. Kenapa saya diagung-agungkan? Padahal toh sudah sering saya katakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya ini sekedar menggali Pancasila dari bumi tanah air Indonesia ini. Yang kemudian 5 mutiara yang saya gali itu saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Kemudian beliau mengatakan, malah pernah saya katakan bahwa sebenarnya hasil penggalian daripada Pancasila ini, saudara-saudara, ini adalah pemberian Tuhan kepada saya. Sebagaimana orang lain ya, tiap-tiap manusia jikalau ia benar-benar memohon kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diberi ilham oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu. Adik-adik sekalian, makna penting lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, apabila dikaitkan dengan teori kausalitas dari Noto Negoro ya, bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka dari itu, kemerdekaan berasal dari Tuhan, berasal dari Allah. Nah, hal ini sejalan dengan makna ya, alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa
sebagai makhluk Tuhan, sebaiknya segala pemberian Tuhan, termasuk kemerdekaan daripada bangsa Indonesia ini, wajib untuk kita syukuri bersama. Nah, salah satu wujud konkret mensyukuri nikmat karunia daripada kemerdekaan itu adalah dengan memberikan tentunya kontribusi maksudnya kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan dalam masyarakat. Jadi adik-adik haruslah mulai dari sekarang sebagai calon-calon pemimpin bangsa harus memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaruan dalam masyarakat bangsa Indonesia ini. Nah, bentuk lain mensyukuri kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi konkret bagi pembangunan negara melalui kewajiban, yaitu kewajiban membayar pajak. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara yaitu membayar pajak ini adalah bagian daripada kontribusi kita kepada negara untuk membangun tanpa kita menyadari walaupun sedikit penghasilan kita, dari penghasilan itu kita menyumbangkan yang namanya pajak penghasilan kepada negara. Tentu ini akan bermanfaat bagi negara dalam hal membangun fasilitas-fasilitas negara, fasilitas-fasilitas umum, kemudian ada mungkin transportasi, jalan tol dan lain sebagainya. Nah, dari situlah maka kita wajib untuk melakukan pengawasan terhadap apa yang sudah kita sumbangkan melalui pajak itu, yaitu apa? Mari kita awasi yang namanya korupsi. Korupsi bagi negara kita ini sangat merugikan. Merugikan, yaitu merugikan masyarakat, merugikan kita semua. Karena itu, mari kita awasi bersama dengan cara-cara yang konstitusional, karena tanpa melalui jalur-jalur yang sudah ditentukan, tentu adik-adik bisa dipandang sebagai bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Adik-adik, dari segi tadi saya sebutkan kontribusi kita terhadap bangsa dan negara melalui pembayaran pajak Kenapa? Karena pajak ini merupakan bagian terpenting dari untuk dana pembangunan, maka itu wajib kita dukung. Mari kita siarkan, mari kita sampaikan kepada warga masyarakat supaya masing-masing memiliki yang namanya nomor induk wajib pajak NPWP Nah, adik-adik yang sudah mahasiswa kalau sudah memiliki penghasilan, mari kita dukung dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak Kemudian adik-adik, sejalan dengan apa yang sudah saya sampaikan di atas, Anda juga diharapkan kami harapkan juga dapat berpartisipasi meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, dalam kaitan mensyukuri karunia kemerdekaan itu, silakan Anda untuk mengidentifikasi sekurang-kurangnya 3 fenomena permasalahan sosial yang menurut Anda tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ini merupakan bagian dari tugas adik-adik silakan untuk mengidentifikasi sekurang-kurangnya
tiga ya. Tiga fenomena permasalahan sosial yang menurut Anda tidak sesuai ya, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian hal ketiga yang ingin kita bahas yaitu apa sumber yuridis dari pendidikan Pancasila yang kita dapatkan di perguruan tinggi. Jadi, kita ketahui negara kita, Republik Indonesia ini adalah negara hukum. Disebut negara hukum. Restart ya. Dan salah satu cirinya adalah atau istilahnya ya yang bernuansa atau bersinonim ya, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum ya, rule of law. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum yang kita miliki ini. Nah, hal itu berarti pendekatan yuridis ya. Artinya pendekatan yuridis atau pendekatan hukum. Nah, itu merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, urgensi ya pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegaskan ya undang-undang ya, dalam rangka menegakkan ya dan menegaskan undang-undang ya, yaitu apa? Yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting ya. Kemudian penegakan hukum ini tentu ya hanya akan efektif yaitu apabila didukung oleh kesadaran warga negara terutama dari kalangan intelektual. Nah, dalam hal ini tentu adik-adik merupakan bagian daripada warga negara yang memiliki intelektual ya. Dengan demikian, nah, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis ini ya, mahasiswa ya dapat ini akan berperan aktif ya. Dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara material sehingga dapat mewujudkan yang namanya keteraturan ya sosial ya atau social order, dan sekaligus juga terbangun ya suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Adik-adik, kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata ya dan hukum pidana, tetapi juga akan mencakup yang namanya hukum tata negara. Nah, ketiga itu ya membutuhkan yang namanya sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara di sini mengetahui akan hak dan kewajibannya. Nah, selama ini sebagian masyarakat masih lebih banyak ya menuntut hak-haknya, tetapi melalaikan dan bahkan lupa akan kewajibannya. Nah, keseimbangan antara hak dan kewajiban ini akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat yang adil ya, masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian yang keempat ya, hal yang keempat yaitu sumber politik pendidikan Pancasila ya. Kalau kita melihat ya salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila ya adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Apa tujuannya? Yaitu agar Anda mampu ya yang namanya mendiagnosa ya, mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan ya
saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adik-adik, tujuan dari apa yang saya sebutkan tadi yaitu agar Anda mampu mendiagnosa ya, dan mampu memformulasikan ya saran-saran tentang upaya mewujudkan kehidupan politik yang ideal, itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila saya sebutkan tadi. Nah, kalau demikian, bukankah Pancasila dalam tataran tertentu itu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial yang ideal? Nah, ini pertanyaan ya yang sungguh bagus ya. Nah, hal itu tentu ya sejalan dengan pendapat dari seorang penulis buku bernama Budiarjo di dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1998 di halaman 32 menyebut, yaitu ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai ya, himpunan nilai-nilai atau ide ya, norma-norma, kemudian kepercayaan dan keyakinan suatu kaum yang dimiliki atas dasar mana ya dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan menentukan tingkah laku politiknya. Nah, itu yang dikatakan dengan Weltanschauung ya, yang disebutkan di dalam bukunya Budiarjo tahun 1998. Adik-adik sekalian, melalui pendekatan politik ini Anda diharapkan ya, mampu untuk menafsirkan ya. Adik-adik harus mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Nah, dengan begitu ya, pada gilirannya Anda akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis di negara ini. Kemudian secara spesifik fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, kemudian kekuasaan, kemudian pengambilan keputusan, kemudian juga kebijakan dan pembagian, serta sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Nah, melalui kajian tersebut, Anda, adik mahasiswa, kita harapkan lebih termotivasi, lebih terdorong, lebih termotivasi berpartisipasi, memberikan masukan konstruktif baik kepada infrastruktur politik maupun infrastruktur politik. Nah, itu harapan kita dari pemberian materi yang terakhir daripada yang saya sebutkan sumber politik pendidikan Pancasila. Jadi
Mari kita membangun argumen tentang pendidikan Pancasila. Adik-adik, apabila ditelusuri secara historis, ya, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai daripada Pancasila tersebut telah secara rutin, ya, dilakukan, ya, secara konsekuen, secara kontinu, terus-menerus dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Namun bentuk dan intensitasnya saja yang berbeda dari zaman ke zaman. Nah, pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh-tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan juga surat kabar. Kemudian, pada tanggal 1 Juli 1947, diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato dari tokoh proklamator kita, yaitu Bung Karno, tentang lahirnya Pancasila. Nah, pada buku tersebut disertai juga kata pengantar dari Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat, yang sebagaimana diketahui sebelumnya, beliau adalah menjadi Kaijo, ya, ketua Dokurucu Jombi Kyosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, perubahan signifikan dalam metode pembudayaan Pancasila adalah setelah terjadinya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Kemudian pada tahun 1960 diterbitkan buku oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Nah, dalam buku tersebut, ya, buku tersebut diterbitkan dengan maksud, ya, membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Nah, selain itu juga terbit juga buku yang berjudul Penetapan 7 Bahan-bahan Pokok Indokrinisasi dari tahun 1961, ya. Jadi bahan-bahan pokok indokrinasi, ya, tersebut yang diterbitkan tahun 1961, ya, itu oleh CP2R, ya. Ini nama penerbit tahun itu, ya, disebut CP2R, ya. Saya nggak tahu R-nya ini apa, ini artinya, ya. Itu dibubuhi oleh kata pengantar dari Presiden pertama, yaitu yang disebarkan kepada masyarakat umum, ya, juga kepada aparatur negara. Kemudian tidak lama setelah itu lahirlah yang namanya Ketetapan MPR. Ketetapan MPR nomor 2/MPR tahun 1978, yaitu mengatur tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang disingkat dengan P4, atau di dalam bahasa Sanskertanya dia biasa, ya, nama kerennya Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, P4 tersebut kemudian menjadi sumber pokok materi daripada pendidikan Pancasila saat itu. Selanjutnya diperkuat juga dengan TAP MPR Republik Indonesia nomor 2/MPR tahun 1988 yang mengatur tentang, yaitu garis-garis besar daripada haluan negara yang disebut dengan atau disingkat dengan GBHN. Nah, di situ mencantumkan bahwa pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pedoman penghayatan dan pengamalan dari Pancasila itu sendiri. Adik-adik, dalam rangka menyempurnakan perkuliahan, pendidikan Pancasila itu digolongkan dalam mata kuliah dasar umum di perguruan tinggi. Melalui Dirjen Dikti,
juga menerbitkan surat keputusan nomor 25 garis miring Dikti garis miring Kep garis miring 1985 yang mengatur tentang penyempurnaan kurikulum inti daripada mata kuliah dasar umum MKDU. Nah, sebelum itu dikeluarkan juga SK Kepala BP7 Pusat tertanggal 2 Januari 1984 ya, nomor Kep garis miring 01 garis miring BP7 garis miring 1 garis miring tahun 1984. Ini mengatur tentang yaitu penataran P4 pola pendukung 100 jam bagi mahasiswa baru di universitas, institut, sekolah tinggi, kemudian akademi, baik negeri maupun swasta. Nah, adik-adik, dampak daripada kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut banyak ya di perguruan tinggi, baik di swasta maupun di negeri. Ini banyak ya perguruan tinggi yang tidak mampu untuk menyelenggarakan yang namanya penataran P4 yang polanya adalah 100 jam. Nah, tetapi mereka tetap menyelenggarakan pendidikan Pancasila dengan atau tanpa menambahkan yaitu penataran P4 pola 45 jam. Nah, kiranya ya tentang dinamika penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yang demikian mengalami pasang surut, saya sampaikan cukup ya sampai di situ saja ya, dan mari ya kita dukung untuk tetap konsisten pembudayaannya ya, sehingga persatuan-kesatuan bangsa dalam kebinekaan bangsa ini tetap terjamin untuk menjadikan Indonesia maju. Itu harapan saya tentang pasang surut daripada pemberian pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dari zaman dahulu sampai saat-saat ini. Kemudian apa tantangan pendidikan Pancasila yang kita ajarkan di perguruan tinggi? Bahwa Pancasila ya itu menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk katanya untuk jalan bagi generasi muda penerus bangsa ini sebagai pemegang estafet kepemimpinan nasional. Karena itu maka nilai-nilai Pancasila harus dididikkan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Tantangannya adalah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Nah, bagaimana cara memberikan pendidikan Pancasila ini dengan sebaik-baiknya, dengan seefektif mungkin ya, agar lebih menarik. Nah, ini merupakan tantangan bagi saya, bagi perguruan tinggi ya, untuk menyampaikannya agar tetap bisa dipahami, tetap bisa menarik perhatian ya, sehingga pembudayaannya ya daripada Pancasila ini terus berjalan, terus konsisten ya. Nah, tantangan ini tentu akan berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan juga spesialisasi ya, program studi yang makin tajam. Nah, selain itu adik-adik, tantangan yang bersifat eksternal adalah krisis keteladanan ya. Krisis keteladanan dari para elit politik, dari para ya orang-orang yang duduk di atas ya, dan maraknya gaya hidup hedonistik
dan di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri makin berkembang sehingga menimbulkan gaya-gaya hidup yang sifatnya yang saya sebutkan tadi, yaitu hedonistik, ya. Adik-adik, untuk lebih memahami dinamika dan tantangan Pancasila pada era globalisasi ini, ya, pada era mengglobal dalam kehidupan kita, kami minta, ya, untuk menganalisis pidato-pidato kebangsaan yang disampaikan oleh mantan presiden kita, ya, dan juga, ya, pendahulu, ya, founding father dari negara ini, ya, baik, ya, mantan presiden ketiga, ya, B.J. Habibie, mantan presiden kelima, ya, kemudian juga dari mantan presiden ke-6 Republik Indonesia. Nah, silakan, ya, saya minta untuk melakukan yang namanya menganalisis, ya. Silakan berikan analisa Anda, ya, terhadap pidato-pidato kebangsaan yang disampaikan oleh mantan presiden kita, baik mantan presiden ketiga, kelima maupun ke-6, juga kalau saya ada, ya, yaitu pidato-pidato atau apa-apa yang disampaikan oleh pendiri bangsa ini. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Anda dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua. Silahkan Anda untuk mengabsen di absen yang sudah tersedia, dan kemudian kalau ada tugas seperti yang saya sebutkan tadi, silakan untuk menyampaikannya melalui fasilitas yang sudah kita sediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.